Misteri bagaimana taktik dan formasi Inter musim 2023-2024 mulai terungkap di laga ini. Terlihat sejumlah revisi dilakukan karena perubahan komposisi pemain. Lalu apa saja perubahan taktik yang dilakukan Inzaghi? Dan bagaimana rating para pemain baru Inter di laga ini? Temukan semua jawabannya di video ini. Untuk formasi, Inzaghi tetap gunakan 3-5-2 sebagai pakem utama. Dalam formasi ini, beberapa pemain baru sudah dimainkan sejak awal seperti Bisek dan Fratesi. Bisek mengisi formasi 3 bek tengah, sementara Fratesi melengkapi komposisi 3 gelandang. Khususnya di babak pertama, Inzaghi memperlihatkan transisi pertahanan yang berbeda. Bila biasanya ia dominan gunakan 5 bek saat bertahan, di laga ini justru dominan dengan 4 bek. Itu terjadi karena salah satu wingback intens mempressing lawan di lini tengah, sehingga hanya 4 bek di belakang. Misalnya saat Gosens meninggalkan posisinya di belakang untuk mempressing lawan di lini tengah, maka 4 bek tersisa di pertahanan. Memang formula ini sudah rutin digunakan Inzaghi. 1 dari 5 bek sudah biasa main lebih agresif. Misalnya saat Inter lawan Milan, 1 bek mempressing ke tengah dan sisakan 4 bek di belakang. Tapi di laga ini situasinya terbalik. Biasanya formula 5 bek lebih mendominasi dibandingkan 4 bek. Kali ini 4 bek lebih dominan dibandingkan 5 bek. Itu disinyalir karena Inzaghi ingin main lebih ofensif. Maka wingback diberi kelonggaran untuk tidak selalu turun ke pertahanan. Tapi sayang pilihan ini berimplikasi negatif. Gol Al-Nassr tercipta dalam situasi Dumfries tidak mundur ke pertahanan. Ia tetap di tengah tidak membentuk formasi 5 bek. Memang dari cuplikan ini posisinya di cover oleh Barella. Tapi justru itu yang membuat koordinasinya jadi salah. Barella yang tidak alami di posisi tersebut tidak terbiasa berkoordinasi dengan bek lain di pertahanan, sehingga pergerakan Garib tak terhentikan dan gol Al-Nassr tercipta. Maka di babak kedua Inzaghi mengembalikan marwah pertahanan Inter ke stela normalnya. 2 wingback kembali rutin ke pertahanan. Mereka kembali disiplin membentuk formasi 5 bek. Ini membuat pertahanan Inter lebih baik di babak kedua. Untuk Bisek, meski bertubuh sangat tinggi, ia tidak dimainkan di bek tengah tapi di bek tengah kanan. Mungkin pertimbangannya karena posisi bek tengah paling krusial, maka posisi tersebut tidak diberikan pada Bisek yang masih muda dan pemain baru. Maka dalam posisinya di bek tengah kanan, Bisek dituntut untuk bisa maju dan lakukan crossing ke kotak penalti. Untuk penetrasi, ia terlihat beberapa kali maju. Hanya saja sayangnya ia tak sempat sekalipun lakukan crossing. Menimbang hal tersebut, penampilannya belum memuaskan sehingga rating 6 bisa diberikan padanya. Masuknya Davide Fratesi menimbulkan tanda tanya bagaimana komposisi lini tengah Inter. Sebab ia bukan tipikal gelandang yang sama dengan Brozovic. Justru kemiripannya lebih condong ke Barella. Saya pun sudah membuat prediksi tentang komposisi lini tengah Inter pasca kedatangan Fratesi. Link videonya saya simpan di deskripsi. Dalam prediksi tersebut saya memperkirakan mereka akan dimainkan bersama. Nah, yang akan mengalah dan dimainkan lebih dalam adalah Barella, sementara Fratesi akan dimainkan lebih depan. Prediksi tersebut ternyata benar. Barella banyak main lebih dalam dan Fratesi lebih sering maju. Itu dilakukan Inzaghi karena Fratesi punya kemampuan sundulan lebih baik, sehingga ia cukup ideal untuk menerima crossing di kotak penalti dibandingkan Barella. Itu pun tampak di gol Inter. Fratesi maju sampai kotak penalti dan lakukan sundulan yang bobol gawang lawan. Ini kembali membuktikan meski seorang gelandang ia cukup handal dalam duel udara. Selain itu, rutinnya Fratesi di depan membuat 5 pemain Inter berjajar di depan. 5 pemain ini bisa terbentuk dari 2 penyerang dan 2 wingback yang agresif maju. Jadi untuk posisi lain pola mainnya tetap sama.
Nah, situasi tersebut membuat numerical advantage terbentuk. Inter unggul jumlah pemain di depan karena Al Nassr main dengan 4 back. Tentu situasi tersebut membuat Al Nassr kerepotan dalam mengantisipasi serangan Inter, utamanya serangan dari sisi lapangan. Sebab dengan situasi 4 versus 5 salah satu wingback tak terjaga, sehingga umpan langsung ke sisi lapangan bisa dilakukan Inter lebih rutin. Untuk Fratesi, ia bermain baik di laga ini. Saat build up, ia bisa bergantian dengan Calhanoglu dan Barella dalam mengalirkan bola. Sementara saat di depan, ia jadi target lain yang berbahaya selain 2 penyerang. Maka rating 8 layak disematkan padanya di laga ini. Di babak kedua, Inzaghi hampir mengganti semua pemain, termasuk memasukkan pemain baru Cuadrado dan Thuram. Cuadrado main di wingback kanan sementara Thuram di lini depan. Untuk Cuadrado, ia main cukup baik. Penetrasi, timing, dan crossingnya memanjakan pemain di kotak penalti. Rating 7 bisa diberikan padanya. Tapi sayangnya Thuram tidak menunjukkan hal serupa. Kontribusinya masih minim dan tak banyak bahayakan gawang lawan. Untuk itu nilai 6 bisa diberikan padanya. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.